Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Lutfiana dengan NIM 18080569098. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan fungsi nonlinier dalam bidang ekonomi, yaitu keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Lanjut saja ke definisinya. Definisi keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Keuntungan atau profit positif P lebih dari 0 akan didapat apabila penerimaan total lebih dari biaya total. Sedangkan kerugian atau profit negatif P kurang dari 0 akan dialami apabila penerimaan total kurang dari biaya total. Selanjutnya pulang pokok, yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok atau profit 0 P sama dengan 0 terjadi apabila R sama dengan C atau penerimaan total sama dengan biaya total. Di sini perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak pula menderita kerugian. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan kurva C. Seperti grafik di bawah ini. Ini merupakan kurva C dan ini merupakan kurva R. Keterangannya, R menunjukkan penerimaan total, C menunjukkan biaya total, Q menunjukkan tingkat produksi, TPP menunjukkan titik pulang pokok atau break even point, P menunjukkan profit atau keuntungan. Keterangan dari grafik tersebut yaitu tingkat produksi Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan pulang pokok, sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran biaya total, R sama dengan C. Nah, ini Q1 dengan Q4. Ini berada dalam keadaan pulang pokok. Selanjutnya, area di sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan rugi sebab penerimaan total lebih kecil dari pengeluaran total atau R kurang dari C. Di sini ini mengalami kerugian dan di sini juga mengalami kerugian. Selanjutnya, sedangkan area di antara Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan untung sebab penerimaan total lebih besar dari pengeluaran total atau R lebih dari C. Q1 antara Q1 sampai Q4 itu menunjukkan keuntungan. Kemudian tingkat produksi Q3 mencerminkan tingkat produksi yang memberikan penerimaan total maksimum. Ya. Besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C. Keuntungan maksimum tidak selalu terjadi saat R maksimum atau C minimum. Untuk mengetahui tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan, kerugian, atau keadaan pulang pokok dapat menggunakan rumus berikut, yaitu P sama dengan R min C. Di mana jika P sama dengan positif itu menunjukkan keuntungan, dan jika P sama dengan negatif itu menunjukkan kerugian, sedangkan P sama dengan 0 menunjukkan keadaan pulang pokok. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan oleh persamaan R sama dengan min 0,1 Q pangkat 2 ditambah 20 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 min 3 Q pangkat 2 ditambah 7 Q ditambah 20. Hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Nah, dari soal tersebut sudah diketahui R-nya, C-nya, dan Q-nya sebanyak 10 dan 20. Sehingga langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu P sama dengan R min C. R-nya kita masukkan dan C-nya kita masukkan, sehingga P sama dengan min 0,25 Q pangkat 3 ditambah 2,9 Q pangkat 2 ditambah 13 Q min 20. Selanjutnya Q-nya tinggal kita masukkan saja. Q sama dengan 10, yaitu 10-nya langsung kita masukkan saja, sehingga menjadikan sama dengan 150. Karena di sini P-nya bernilai positif, maka menunjukkan keuntungan. Kemudian Q-nya yang sama dengan 20 kita masukkan, sehingga menjadi negatif 600. Karena P-nya sama dengan negatif, jadi
menunjukkan kerugian. Kemudian contoh soal yang kedua, penerimaan total yang diperoleh perusahaan kosmetik ditunjukkan oleh fungsi R sama dengan min 0,1 Ki pangkat 2 ditambah 300 Ki. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,3 Ki pangkat 2 min 720 Ki ditambah 600.000. Hitunglah A. Berapa unit yang harus diproduksi agar penerimaan maksimum? B. Berapa unit barang yang diproduksi agar total minimum? C. Manakah yang lebih baik bagi perusahaan? Memproduksi barang dengan penerimaan maksimum atau biaya total minimum? Langsung saja kita ke penyelesaiannya. A. Penerimaan total perusahaan kosmetik ditunjukkan oleh fungsi R sama dengan min 0,1 Ki pangkat 2 ditambah 300 Ki. Unit yang harus diproduksi agar penerimaan maksimum adalah Ki sama dengan min B per 2A, di mana B sudah diketahui yaitu 300, A-nya sama dengan min 0,1. Tinggal kita masukkan sehingga menjadi min 300 per min 0,2 yaitu 1.500. Jadi unit yang harus diproduksi agar penerimaan maksimum adalah 1.500. Kemudian yang B, biaya total perusahaan kosmetik ditunjukkan oleh fungsi C sama dengan 0,3 Ki pangkat 2 min 720 Ki ditambah 600.000. Unit yang harus diproduksi agar biaya total minimum adalah Ki sama dengan min B per 2A. Di mana B-nya sudah kita ketahui yaitu min 720 dan A-nya 0,3. Tinggal kita masukkan sehingga menjadi 720 per 0,6 sama dengan 1.200. Unit yang harus diproduksi agar biaya total minimum adalah 1.200 unit. Nah, dari sini kita sudah menemukan Ki-nya yaitu 1.500 dan 1.200. Kemudian kita ke C, manakah yang lebih baik bagi perusahaan memproduksi barang dengan penerimaan maksimum atau biaya total minimum? Langsung saja kita ke rumusnya, yaitu Pi sama dengan R min C. Karena R sudah diketahui dan C sudah diketahui, tinggal kita masukkan di sini. Menjadi Pi sama dengan min 0,4 Ki pangkat 2 ditambah 1.020 Ki min 600.000. Nah, Ki-nya tinggal kita masukkan, yaitu yang pertama saat Ki sama dengan 1.500, maka tinggal kita masukkan saja di sini, sehingga menjadi Pi sama dengan 30.000. Kemudian saat Ki sama dengan 1.200, maka tinggal kita masukkan saja 1.200-nya di sini. Kita operasikan sehingga menjadi Pi sama dengan 48.000. Karena di sini lebih banyak yang Ki sama dengan 1.200, maka dapat disimpulkan agar keuntungan maksimum, maka perusahaan perlu memproduksi barang dengan unit sebanyak 1.200 saat biaya total minimum. Nah, supaya lebih memahamkan materi yang sudah dijelaskan, di sini ada beberapa latihan soal, bisa dikerjakan ya. Sebagai latihan. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dalam penyampaian ataupun kekurangan dalam materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.